Pelindung tampan. Bantu share, like dan komen. Terima kasih. Tahun 1332 sampai tahun 1334 bab 1332, Stein. Ada apa dengan anak ini? Kamu meracuni aku, dan anak ini mengembalikannya kepadamu. Sekarang mari kita makan hasil yang buruk. Landen Sen melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi. Jangan pergi. Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa mengungkap racun beracun, gadis ini akan mati. Wajah Musue memucat, dan dia berbisik. Apakah itu serius? Anda adalah orang suci dari Sekte Hehuan, dan Anda bahkan tidak bisa menyingkirkan rasa tergila-gila Sekte Anda sendiri. Landen Sen mengerutkan kening, sedikit tidak percaya. Kaisar Xuan Qian Yuanlu mencatat efek Lian Ming Yuan Yang San, tetapi uraiannya tidak rinci. Ini hanya berarti bahwa sekali Anda direkrut, Anda pasti akan mati, kecuali itu adalah hubungan seksual atau menghisap Yuan Yang atau Yuan Yin pembudidaya untuk membubarkan obat. Ben. Jika gadis ini dapat menyingkirkan obsesi, mengapa repot-repot datang kepadamu? Musue terengah-engah, dan segera merasakan sesuatu yang aneh di seluruh tubuhnya. Pipinya terasa panas dan sensasi terbakar menyapu tubuhnya. Sedikit gesekan di antara kedua kakinya akan memberinya getaran yang tak terlukiskan. Musue memandang Landen Sen dengan wajah datar, tubuhnya tanpa sadar mengutak-atik semua jenis gerakan menarik, dan erangan menyakitkan di mulut kecilnya, tolong aku. Landen Sen mengaduk-aduk seluruh tubuhnya, dia hanya ingin meluruskan Musue ini, sekarang sepertinya sedikit mengalahkan diri sendiri. Bukankah tetua Hehuan Sekte Anda mengikuti Anda? Biarkan mereka menyelamatkan Anda, kata Landen Sen acuh tak acuh. Ben. Gadis ini membawa mereka pergi pagi-pagi, dan sekarang. Bukan di sisiku. Musue berkata terengah-engah. Dia tidak memiliki gas pertempuran matahari suci untuk mengusir racun, dan kekuatan obatnya naik, dan dia tidak bisa menahan nafsu dalam hatinya, dan dia merobek pakaiannya sendiri dalam kebingungan. Kulit putih dan bersalju sudah meneteskan keringat, bersama-sama, mengeluarkan panas di mulut kecilnya. Meskipun Landen Sen tidak lagi diracuni, tubuh menarik Musue di depannya masih memberinya stimulasi sensorik. Jantung Landen Sen melompat dengan liar, dan segera mendorong tubuh Musue menjauh, dengan paksa menenangkan dirinya. Meskipun wanita ini benar-benar menggoda, dia selalu meremehkan untuk mengambil keuntungan dari bahaya orang. Melihat keinginan Musue, Landen Sen juga sedikit terjerat. Jika wanita ini tidak bisa dirawat, dia benar-benar akan mati. Sial, tidak mungkin. Hari berikutnya. Cahaya redup dari cahaya pagi menerangi danau Wanhua di sekitarnya, dan angin sepoi-sepoi bertiup, dan bunga-bunga yang mekar memancarkan aroma yang kuat. Musue memegang kepalanya dan membuka matanya dengan linglung. Ada apa denganku? Musue membalikkan tubuhnya, menahan rasa sakit seluruh tubuhnya. Ada meja giok di sampingnya, dan mentimun di atas meja giok. Tidak, itu tidak benar. Kepala Musue berdengung, wajahnya yang cantik berubah pucat, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah, akhirnya mengingat apa yang terjadi semalam. Landen Sen, nyonyaku akan membunuhmu. Musue berteriak, dan dia merasa malu ingin melompat ke sungai. Air mata Musue seperti hujan, dan hatinya sangat dirugikan. Ini jelas merupakan noda utama dalam sejarah kultivasinya yang tidak tahan untuk melihat ke belakang. Musue benar-benar bermimpi dan tidak pernah berharap bahwa dia akan memberikan mentimun untuk pertama kalinya. Meskipun Landen Sen berusaha menyelamatkan dirinya, Musue tidak bisa menelannya. Dia berteriak dengan suara serak, Landen Sen, kau binatang, wanita tua saya berkelahi dengan Anda. Wanita tua itu bersumpah bahwa jika saya tidak membunuh Anda, saya tidak akan menjadi orang suci dari Sekte Akasia. Cuci leher saya dan tunggu. Pada saat ini, Landen Sen terbang ke arah selatan Beilu seperti anjing gila dengan kecepatan tercepat dalam wujud manusianya. Setelah terbang selama beberapa jam, Landen Sen meninggalkan pegunungan Tongyu. Dia berubah menjadi pria berotot berwajah persegi menggunakan Huai Senmu, menyembunyikan napas. Dia tidak ingin peduli dengan Musue tadi malam, terutama karena dia khawatir jika wanita ini benar-benar mati, Sekte Hehuan akan mengejar dan membunuhnya, dan dia pasti tidak akan terlepas darinya. Benar-benar dipaksa menjadi tak berdaya, Landen Sen harus menyembuhkan Musue. Putraku, kamu terlalu buruk. Jika wanita itu bangun, dia mungkin akan marah padamu. Seira menggoda dan tertawa. Pikiran tentang adegan, skala besar, tadi malam membuat wajahnya agak merah. Seira tidak pernah berharap bahwa Landen Sen akan memikirkan cara untuk memperlakukan Musue. Biarkan dia marah, tidak buruk kalau putra ini membunuhnya. Landen Senin mencibir. Bagaimanapun, pil Jieying berhasil diperoleh. Adapun konferensi perburuan harta karun, Landen Sen tidak repot-repot untuk hadir. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Landen Sen memutuskan untuk meninggalkan pegunungan Tongyu, menemukan tempat yang cukup aman, dan kemudian mempertimbangkan masalah kondensasi Yuan Ying. Dengan bantuan Huai Senmu,
Selama dia melarikan diri cukup jauh, dia seharusnya tidak dilacak oleh hulu sekte Acaccia. Landen Sen telah menggunakannya beberapa kali sejak mendapatkan Huai Senmu. Saya harus mengatakan bahwa hal ini sangat tidak normal, tetapi konsumsinya juga sangat serius. Hari ini, jumlah Yishen Clay sekitar 1/5 lebih sedikit daripada awalnya. Konsumsi ini membuat Landen Sen sangat menyakitkan. Setelah Anda menembus Naschen Soul Stage, Anda harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Putraku, kemana kita sekarang? Seira bertanya. Tidak masalah, mari kita pergi ke selatan dulu, mencari tempat yang lebih besar untuk tinggal, dan kemudian mempertimbangkan rencana masa depan, jawab Landen Sen. Dia mengambil peta bagian utara benua Yunjian dan melihatnya. Ada juga banyak puncak spiritual terkenal di selatan Tongyu Mountain Range. Namun, Landen Sen mempertimbangkan bahwa jika dia ingin menerobos Naschen Soul Stage, dia harus tetap berada di dunia yang penuh dengan 5 elemen roh, sehingga dia akan memiliki lebih banyak pilihan. Di sebelah selatan pegunungan Tongyu berjarak puluhan ribu mil jauhnya, ada tempat suci Lingshan yang tidak kalah dengan Gunung Tongyu, bernama Gunung Miao Miao. Gunung halus ini sangat luas dan tidak terbatas, lebih besar dari pegunungan Tongyu, dengan radius hampir 200.000 mil. 4 sekte dari 18 Immortal Guides of Bailu berdiri di perbatasan Gunung Halus. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen terbang untuk jarak yang jauh menuju batas Gunung Halus. Bab 1333, Into the Tianquan School. Setelah terbang selama lebih dari setengah bulan, Landen Sen akhirnya mencapai batas Gunung Halus. Itu sangat jauh dari Gunung Tongyu, dan di sepanjang jalan, Landen Sen telah menggunakan Huai Senmu untuk mengubah napasnya berkali-kali. Diharapkan bahkan seorang master dari tahap Yuan Ying tidak dapat melacak keberadaannya. Landen Sen pertama kali menemukan gunung tandus untuk beristirahat selama beberapa hari, dan setelah kekuatan rohaninya pulih, ia keluar dan mulai belajar tentang batas gunung yang misterius. Gunung Misti adalah tempat suci Lingshan yang terkenal di benua Yunjian, 5 elemen penuh dengan aura dan semangat yang indah. Gunung Wanlong, Jukemen, Istana Lingjiu, dan Tianquanzong, dari Bailu 18 Guides abadi, berdiri di sini. Keduanya milik 18 Dewa Bailu, dan keempat sekte telah ada sejak lama, bahkan jika mereka bertarung secara pribadi, mereka telah mencapai konsensus dan menahan satu sama lain dari bersaing. Landen Sen berkeliaran di daerah pegunungan halus selama seminggu, mencoba menemukan tempat yang cocok untuk melahirkan bayi, tetapi dia tidak pernah menemukan tempat yang baik. Sebenarnya, ada beberapa gunung tempat Yuan Ying dapat diringkas, tetapi itu tidak aman. Karena Anda ingin memiliki bayi, Anda perlu bermeditasi untuk waktu yang lama tanpa diganggu. Aman untuk menenangkan bayi dengan pikiran di bawah premis untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Tempat-tempat di mana aura 5 elemen lebih berlimpah baik ditempati oleh sekte besar dan kecil atau domain pribadi. Bahkan beberapa bukit tandus dengan kondisi yang lebih baik sering dihuni oleh perbaikan biasa. Landen Sen benar-benar tidak dapat menemukan tempat yang cocok setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk masuk ke seni bela diri. Tentu saja, dia tidak akan bergabung dengan sekolah, dia hanya ingin masuk dan menemukan seseorang yang cocok untuk kelahiran rohani. Berdasarkan pemahaman Landen Sen tentang seni bela diri, ada banyak murid yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Selama dia berhasil masuk dan kemudian mulai mundur, seharusnya tidak ada masalah. Dia telah berubah menjadi lumpur dewa, bahkan jika itu adalah monster tua periode Yuan Ying, dia tidak bisa melihat penyamarannya. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen memikirkan sekolah mana yang lebih baik untuk bergabung. Gunung Wanlong, Gerbang Jukui, Istana Lingjiu, dan Sekte Tianquan adalah pilihan pertama. Bagaimanapun, mereka adalah Bailu 18 Immortal Guides. Keempat sekte ini meliputi area terbesar, dan masing-masing sekte berjalan melalui beberapa roh. Denyut nadi, kelima unsur itu sangat penuh aura. Landen Sen bertanya tentang 4 sekolah ini. Gunung Wanlong terkenal dengan praktik sulapnya. Murid-muridnya pandai mempraktikkan rahasia sulap dan merupakan yang paling kuat. Mereka menempati urutan ke-10 di Bailu 18 Guides abadi. Ada 3 leluhur panggung Yuan Ying di gerbang. Gerbang Jukui adalah seni bela diri yang terkenal dengan ilmu pedang kekaisarannya. Meteor Sword Art, yang unik di kota ini dikenal sebagai Zenyunjian, peringkat ke-11 dalam gerbang abadi Bailu 18. Ada 3 leluhur pada periode Yuan Ying. Istana Lingjiu terkenal di benua Yunjian karena cara binatang buas dan formasi kekaisaran, menempati urutan ke-15 di Bailu 18 Immortals. Ada 3 leluhur Yuan Ying di pintu. Sekte Tianquan lebih rumit. Alkimia macam apa, teknik pemurnian, dan formasi dalam seni bela diri. Para murid seni bela diri telah belajar banyak, tetapi kekuatan keseluruhan seni bela diri tidak buruk, sehingga hampir tidak menempati peringkat di akhir gerbang abadi ke-18 Bailu, peringkat No. 18. Ada 2 leluhur panggung Yuan Ying di pintu. Pertama-tama, 3 sekte Gunung Wanlong, Jukemen dan Istana Lingjiu memiliki persyaratan ketat pada murid yang baru direkrut.
Masuk setengah jalan bahkan lebih ketat, dan Anda harus melalui berbagai investigasi untuk menentukan identitas Anda sebelum Anda dapat masuk secara resmi. Hanya Tianquan Sekte memiliki entry lebih longgar, dan banyak pembudidaya kasual yang tidak bisa bergaul telah membelot ke sekolah ini. Tianquan Zong juga memperlakukan semua orang sama dan memiliki reputasi yang baik. Landon Sen bertanya tentang, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa itu adalah yang paling aman untuk masuk ke Sekte Tianquan. Alasan utama adalah bahwa Landon Sen merasa bahwa ada peluang untuk mengambil keuntungan darinya, dan Tianquan Zong memiliki perlakuan istimewa khusus untuk para alkemis khusus. Alkemis Sekte Tianquan hanya perlu duduk di rumah gua dan mengirimkan obat ke sekolah dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, sang alkemis menikmati rumah gua spiritual berkualitas tinggi dengan lingkungan yang tenang dan tidak akan terganggu. Selama jumlah obat yang cukup dikirimkan, sang alkemis dapat tinggal di tanah spiritual rumah gua selama bertahun-tahun tanpa masalah. Semua keuntungan membuat Landon Sen memutuskan untuk bergabung dengan sekolah Tianquan. Waktunya adalah kebetulan. Sekte Tianquan merekrut murid baru setiap bulan Juli. Mereka bisa menjadi pembudidaya dengan bakat yang lebih tinggi selama periode pemurnian Qi, atau pembudidaya kasual dengan tingkat kekuatan kultivasi tertentu. Hanya tinggal setengah bulan hingga Juli. Selama periode waktu ini, Landon Sen berkeliaran di sekitar kamar dagang Fangxi di perbatasan Gunung Halus, mengumpulkan sejumlah besar barang yang diperlukan untuk mundur, serta beberapa bahan dan peralatan alkimia, dan bahkan membeli sejumlah besar ramuan. Tugas alkemis Tianquan School adalah memberikan pil dalam jumlah tertentu tepat waktu, dan bagaimana pil itu berasal, sekolah tidak akan repot. Selain itu, Landon Sen juga membeli sejumlah besar peralatan arai. Dalam beberapa hari, Landon Sen telah membeli semua barang yang dia butuhkan dan sepenuhnya siap. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Akhirnya datang hari ketika Sekte Tianquan merekrut murid baru setahun sekali. Sekte Tianquan berdiri di puncak tertinggi di barat laut Gunung Misty Mountain dan menempati dua pembuluh darah spiritual yang hebat, seluruh gerbang membentang ribuan mil, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Hari ini, gerbang Tianquan Zongshan sangat ramai, dan ribuan biksu yang datang untuk menyembah sekte pintu masuk telah berkumpul. Sebagian besar dari mereka dibudidayakan selama periode pemurnian, dan sebagian kecil dibudidayakan selama periode pondasi. Adapun para penggarap fase alkimia, tidak satupun dari mereka. Secara umum, budidaya santai selama periode formasi dan tidak akan dengan mudah bergabung dengan sekolah. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka diminta oleh sekte tingkat tinggi, dan pasti tidak akan ada orang yang akan membentuk seleksi pengantar. Landon Sen bercampur dengan kerumunan, berubah menjadi pria kuat berwajah bulat menggunakan Huai Senmu, menekan napasnya di tahap akhir pembangunan pondasi. Ini relatif sederhana dan aman untuk memasuki sekte Tianquan dengan basis budidaya ini. Alkemis di tahap akhir pembangunan fondasi juga akan menerima perawatan yang lebih baik. Bagaimanapun, Tianquan Sekte juga merupakan salah satu dari 18 gerbang abadi di Beilu, dan memiliki persyaratan yang relatif tinggi untuk rekrut. Mungkin hanya ada beberapa persyaratan yang jelas. Pertama, tidak ada manusia yang diterima. Kedua, jika basis kultivasi pemohon berada di bawah periode konstruksi pangkalan, usianya tidak boleh lebih dari 50 tahun, dan basis kultivasi berada pada tahap akhir pemurnian Qi. Mereka yang di bawah standar ini tidak akan dikenakan biaya. Ketiga, jika pemohon adalah tukang reparasi biasa yang basis kultivasinya lebih tinggi dari periode fondasi, identitas akan diperiksa dan entry akan diterima setelah identitas dikonfirmasi. Adapun alkemis yang ingin menjadi sekte Tianquan, mereka juga perlu menjalani penilaian. Setelah lulus penilaian, mereka dapat memiliki identitas alkemis sekte Tianquan. Ketika saatnya tiba, seorang lelaki tua berjubah Cina terbang ke udara. Orang tua ini bertanggung jawab atas tanda merekrut murid baru dari sekolah Tianquan, dan basis kultivasi berada di tengah pembangunan pondasi. Di luar gerbang Tianquan Zongshan, semua biksu yang berpartisipasi dalam pemilihan diam, menunggu pidato lelaki tua itu. Selamat datang semua orang di sekte Tianquan kami. Aturan untuk merekrut murid baru di sekolah ini harus diketahui oleh semua rekan praktisi. Orang tua itu tidak akan repot-repot berbicara banyak. Sekarang, silakan maju bersama rekan-rekan dengan potensi Sanlingen lebih tinggi dari 60 poin. Prioritaskan pemilihan. Orang tua itu berkata dengan keras. Bab 1334, Alkemis Assessment. Begitu suara itu jatuh, orang-orang di luar gerbang gunung berkerumun, dan sekitar 40 atau 50 orang keluar dari kerumunan. Seorang beku dengan satu titik potensial lingen lebih tinggi dari 60 sudah relatif jarang, dan termasuk seorang beku dengan bakat unggul. Para beku ini memiliki potensi besar untuk pelatihan, dan sekte umum akan fokus pada pelatihan. Landon Sen juga berada di antara 40 atau 50 orang. Tentu saja, dia tidak akan terlalu agresif. Landon Sen memiliki cara untuk melakukan beberapa trik ketika lawan sedang mengukur titik potensial Yuan Lingen. Di antara 40 atau 50 orang ini, termasuk Landon Sen, 3 dari mereka adalah pembudidaya kasual selama periode yayasan.
Perlu disebutkan bahwa hampir tidak ada warisan seni bela diri di benua Yunjian, dan pemurnian Qi populer, sehingga para biksu nirvana yang berlatih seni bela diri dan memasuki Tao sangat jarang. Para beku nirvana yang dipanggil oleh Tianhai juga diklasifikasikan sebagai beku pada periode pembangunan fondasi di benua Yunjian. 3 sesama pengikut Tao di masa pembangunan yayasan, silakan maju selangkah. Mungkin mereka berdua adalah biksu di masa pembangunan yayasan, dan lelaki tua di Huapao memiliki sikap yang sedikit hormat. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen dan 2 pembudidaya bangunan yayasan lainnya berjalan. Kamu mengikuti Bruder Wang, dia akan secara pribadi meninjau dan mendaftarkan latar belakangmu, dan akan mengatur posisi untuk 3 pengikut Tao. Orang tua Huapao itu menggenggam tinjunya. Oke. Landen Sen dan yang lainnya segera mengepalkan tangan mereka sebagai balasan. Sekte Tianquan masih sangat bagus untuk para beku masuk baru di masa konstruksi yayasan. Seorang lelaki berjubah putih yang duduk dengan tenang di tangga di luar gerbang gunung keluar dan berkata dengan tenang, 3 rekan Tao, tolong ikuti saya. Setelah selesai berbicara, pria tua berjubah putih itu melambaikan lengan bajunya dan menggulung cahaya biru untuk menelan 3 Landen Sen dan yang lainnya. Cahaya itu membumbung ke langit dan terbang menuju kedalaman sekte Tianquan. Melihat ke bawah dari langit, Tianquan Zong seperti kota besar, megah dan dipenuhi awan. Berbagai bangunan Zongmen indah, dan semuanya ditata dan diatur dengan sempurna. Beberapa istana penting bahkan terbuat dari batu giok ungu, memancarkan pita emas ungu. Landen Sen lah yang telah melihat dunia, tetapi dia masih kaget dengan tulisan tangan Tianquan Zong yang hebat. Layak untuk menjadi salah satu dari 18 abadi Beilu, ini adalah seni bela diri yang nyata. 3 Taois, sekte Tianquan saya memiliki sejarah panjang dan latar belakang yang mendalam. Ada 2 penatua di tahap Naschen Sol, lebih dari 200 penatua di tahap alkimia, dan ribuan murid tingkat tinggi di tahap pembangunan fondasi. Ketiganya memasuki seni bela diri nanti, jadi tolong jaga semua orang. Pria tua berjubah putih mengambil 3 Landen Sen untuk melarikan diri, dan berbicara dengan bebas. Secara umum, mereka yang ingin bergabung dengan sekte Tianquan selama periode pembangunan yayasan pada dasarnya dapat lulus. Kecuali identitasnya salah, atau para biarawan yang diinginkan oleh sekte Beilu 18 Immortals lainnya tidak akan diterima. Pria tua berjubah putih itu berperilaku sangat sopan, setelah semua orang akan berada dalam seni bela diri di masa depan. Ketika dia tiba di aula Diaken di aula samping, pria tua berjubah putih itu pertama kali menggunakan senjata ajaib cermin untuk menguji apakah mereka bertiga cacat. Landen Sen memanfaatkan perubahan di Huai Senmu, dan senjata sihir biasa secara alami tidak dapat dideteksi, dan dia berhasil melewati celah itu. Pria tua berjubah putih itu secara simbolis menguji potensi akar spiritual ketiganya. Bahkan jika titik potensi akar spiritual tidak mencapai 60, pembangun fondasi masih bisa memulai dengan lancar. Mendeteksi potensi akar spiritual terutama untuk catatan. Selama pengujian, Landen Sen melakukan beberapa trik dan menekan potensi akar spiritualnya hingga sekitar 65. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi identitas. Selama tidak ada biarawan yang diinginkan oleh Beilu 18 Immortals, sekte Tianquan akan menerimanya. Para biksu yang dicari biasanya dicatat. Tianquan Zong memanggil slip batu giok untuk mencari tahu dan dengan cepat menghilangkan Landen Sen dan 3 lainnya. Pria tua berjubah putih itu bertanya kepada Landen Sen dan yang lainnya tentang asal-usul identitas mereka. Kedua beku di masa-masa awal pembangunan fondasi memang pembudidaya kasual, karena mereka merasa bahwa jalan kultivasi tidak mulus, sehingga mereka memilih untuk beribadah di bawah sekte Tianquan dan menikmati perawatan seni bela diri. Ketika pria tua berjubah putih itu bertanya pada Landen Sen menggenggam tinjunya dan berkata, di bawah Xiao Feng, seorang praktisi lapangan yang tidak disebutkan namanya yang bagus dalam alkimia. Saya ingin menyembah sekte mulia dan menjadi seorang alkemis. Oh, Xiao Daoyou benar-benar pandai alkimia. Gaji sang alkemis di sekolah ini sangat bagus, tetapi Xiao Daoyou harus lulus penilaian sebelum dia bisa menilai apakah dia memenuhi syarat untuk alkimia. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan sopan. Ini alami, Landen Sen menggenggam tinjunya. Melihat kepercayaan Landen Sen, sikap pria tua berjubah putih itu menjadi lebih terhormat, dan dia bisa berteman dengan seorang ahli alkimia tanpa ada bahaya. 2 beku lainnya pada periode pembangunan dasar menunjukkan rasa iri. Seperti yang kita semua tahu, dimanapun alkemis berada, mereka adalah profesi yang langka, dan kebanyakan alkemis selalu sangat kaya. Bahkan, sejak Landen Sen melangkah ke lautan surga, dia sedikit malas dalam alkimia, karena dia tidak pernah kekurangan ramuan kultivasi yang rajin. Meskipun sedikit malas, Landen Sen ingin memperbaiki beberapa pil obat kelas atas tanpa masalah. Sebagai contoh, ramuan populer, membangun pil esensial, di dunia budidaya, dan pil Yuan-Yuan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan budidaya pembudidaya pembangun fondasi, Landen Sen tidak memiliki tekanan untuk memperbaiki tingkat pil ini. Tidak lama kemudian, pria tua berjubah putih itu secara pribadi membawa Landen Sen ke ruang alkimia sekte Tianquan.
Ruang alkimia terletak di tengah sekte, memiliki area yang luas dan terbuat dari batu giok ungu, bangunannya cukup indah. Ruang pil adalah tempat penting dari sekte, dan ada banyak pil berharga, jadi ada banyak murid tingkat tinggi yang berpatroli, dan mereka dijaga dengan ketat. Pria tua berjubah putih itu membawa Landen Sen ke aula samping di sebelah barat ruang alkimia. Landen Sen dinilai oleh seorang penatua yang bertugas merawat periode alkimia. Penatua itu memiliki rambut abu-abu, rambut acak-acakan dan penampilan tak tahu malu. Dia duduk malas di kursi di belakang tungku emas yang tingginya sekitar 3 meter. Penatua Yu, ini hanya seorang murid masuk baru yang ingin mengevaluasi para ahli alkimia. Penatua berjubah putih itu berkata dengan penuh hormat kepada penatua dari tahap alkimia. Murid Xiao Feng, saya telah bertemu dengan Penatua Yu. Landen Sen membungkuk. Penatua Yu memandang Landen Sen beberapa kali, menyipitkan matanya yang kecil, dan berkata, kali ini murid masuk yang baru memiliki tingkat kultivasi yang baik. Orang-orang yang membawaku beberapa kali sebelumnya semuanya begitu bodoh, semoga ini bisa berguna. Setelah berbicara, Penatua Yu berdiri dan berkata dengan malas, jangan bicara omong kosong, sekarang saya akan mulai membuat alkimia untuk saya. Jika saya berhasil, saya akan lulus penilaian. Ya. Landen Sen tidak rendah hati atau sombong. Proyek penilaian sangat sederhana, yaitu, dalam waktu yang ditentukan, berhasil menyempurnakan jidan. Pil pembangun fondasi adalah pil penting untuk para beku di puncak pemurnian untuk menembus periode pembangunan fondasi. Pil semacam ini selalu kurang, bahkan dalam seni bela diri, dan harganya sangat tinggi. Landen Sen juga ingin menyelesaikannya dengan cepat, waktu penggantian Huai Senmu tidak bisa bertahan lama, dan dia tidak bisa mengungkapkan kekurangan, jika tidak maka akan merepotkan. Hanya ada satu pil pondasi, Landen Sen, seorang pembudidaya di puncak formasi pil, mudah disuling. Ada banyak bahan obat untuk digunakan di aula samping di sisi barat ruang alkimia. Landen Sen mengambil keranjang dan menyiapkan bahan obat untuk memperbaiki jidan. Setelah itu, Landen Sen mengisi tungku pil dengan air jernih, memasukkan bahan obat, dan kemudian mulai membuat alkimia dengan senjata yang paling kuat. Penatua Yu memperhatikan dari samping, wajah tuanya menunjukkan sedikit kejutan, berpikir bahwa anak ini benar-benar mampu, dan tidak banyak yang berani menggunakan senjata sebesar itu untuk membuat alkimia.